Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Pagi kembali menyapa saat sebagian orang masih terlalap. Para santri telah memulai hari dengan langkah menuju masjid. Dalam suasana yang tenang dan penuh keberkahan, kami melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mengawali aktivitas dengan mengingat Allah dan memohon kemudahan untuk menjalani hari. Setelah sholat subuh berjamaah, kegiatan belajar pun dimulai. Disinilah saya menjalankan amanah sebagai seorang guru. Setiap hari saya berusaha berbagi ilmu, mendampingi para santri untuk terus belajar dan berkembang menjadi pribadi yang berakhlak sekaligus memiliki wawasan yang luas. Inilah awal dari keseharian saya sebagai seorang guru. Setiap pagi dimulai dengan ibadah, dilanjutkan dengan belajar dan mengajar. Saya percaya bahwa pesantren memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Karena itu, saya memiliki harapan sederhana ikut mengenalkan teknologi kepada lingkungan pesantren, agar para santri tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tetapi juga siap menghadapi perkembangan zaman. Semoga setiap langkah kecil ini bisa menjadi jalan lahirnya generasi yang beriman, berilmu, dan mampu memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi barudak, perlu kita ketahui bahwasannya inti dari kita mencari ilmu itu bukan agar kita pintar, bukan agar kita mengerti, akan tetapi inti dari kita mencari ilmu itu yang lebih utama yaitu mencari ridhonya Allah. Karena kalau kita pintar, kalau kita mengerti pada ilmu yang kita cari tanpa adanya ridho Allah, manfaat dan barokah tidak akan kita raih. Sesuai dengan niat mencari ilmu itu ada 4. Niat mencari ilmu itu yang pertama yaitu niat karena Allah. Niat karena Allah. Sesuai dengan nadom yang kita ketahui. Niat yang kedua yaitu menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Sesuai dengan nadom yang kita hafal. Niat yang ketiga yaitu Mengamalkan ilmu yang kita pelajari. ya. Yang terakhir, niat yang keempat yaitu niat Mencari ilmu dan menghidup-hidupkan agama. mencari ilmu untuk menghidup-hidupkan agama. Sesuai filmnya.
Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Setelah kegiatan mengaji selesai, para santri melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Ada yang membersihkan lingkungan pesantren, merapikan kelas, dan melanjutkan tugas piket sebagai bagian dari pembiasaan disiplin dan tanggung jawab. Sementara itu, saya melanjutkan agenda berikutnya, menuju ruang rapat bersama Dewan Guru untuk membahas pemanfaatan teknologi di lingkungan pesantren. Harapannya, teknologi dapat mendukung proses belajar mengajar tanpa menghilangkan nilai-nilai yang menjadi identitas pesantren. Langkah demi langkah, saya berupaya membawa inovasi yang bermanfaat agar pesantren semakin siap menghadapi perkembangan zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para Dewan Guru yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini, yang mana pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran santri. Sekaligus saya pribadi akan mengenalkan suatu alat teknologi, yaitu infocus atau proyektor, yang mana alat ini merupakan alat untuk membantu meringankan belajar mengajar pada santri. Rapat kali ini diawali dengan evaluasi kegiatan pembelajaran para santri. Bersama Dewan Guru, kami membahas perkembangan belajar, tantangan yang dihadapi, serta berbagai masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di pesantren. Setelah evaluasi selesai, saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi. Harapannya, teknologi dapat menjadi pendukung proses belajar mengajar, sehingga para santri bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih efektif tanpa meninggalkan nilai-nilai yang menjadi ciri khas pesantren. Alhamdulillah, pada pembahasan evaluasi pembelajaran sudah selesai. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Pembahasan selanjutnya, saya ingin mengenalkan kembali satu alat yang sudah tadi dikenalkan di awal rapat, yaitu alat ini. Bisa dilihat oleh para Dewan Guru semuanya. Jadi alat ini merupakan alat sebagai pembantu untuk meringankan kegiatan belajar. Namanya proyektor atau bisa disebut infocus. Jadi alat ini merupakan media pembelajaran yang bisa menampilkan gambar, video maupun audio. Contohnya kita menyampaikan materi pada kitab kuning. Kitab kuning di sini bisa ditampilkan dalam media ini. Bisa terlihat oleh semuanya kan? Faslun fi sifatil hurufi. Jadi kitab yang tadinya sebuah lembaran kertas bisa ditampilkan melalui gambaran di sini. Ini salah satu manfaat dari media infocus ini. Jadi santri bisa langsung melihat. Baik, sekian penjelasan mengenai alat ini. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pendapat para Dewan Guru mengenai alat ini. Izin Ustadz, saya menolak dengan alat bantu seperti ini. Saya takut alat bantu seperti ini dapat menghilangkan tradisi yang selama ini telah kita jalani. Bahkan dalam keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Man tasabbah biqaumin fahuwa min." Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka mereka termasuk kaum tersebut. Saya takut alat ini dapat menghilangkan tradisi yang selama ini kita jalani. Baik, terima kasih Ustadz. Izin koreksi Ustadz. Jikalau alasannya seperti itu,
Lantas bagaimana dengan alat-alat yang lainnya? Seperti lampu, alat komunikasi, alat kendaraan. Itu juga kan sama, buatan orang-orang Yahudi. Dengan alat-alat itu, kita bisa membantu meringankan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita hidup di zaman modern. Saya setuju dengan pendapat Ustadz. Kita jangan melihat siapa yang membuat, tetapi kita harus melihat apa yang dibuat. Selagi banyak manfaatnya, kita bisa menggunakannya. Baik, terima kasih Ustadz. Lalu bagaimana dengan pendapat yang lainnya? Saya setuju. Baiklah, jika pendapat yang lain seperti itu, maka saya ingin melihat terlebih dahulu bagaimana Ustadz menggunakan alat itu untuk mengajar. Alhamdulillah kegiatan dapat sudah selesai. Jadi kita tutup pembelajaran kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.